Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait aljabar, materi aljabar. Soal nomor 1 ditanyakan variabel dari bentuk 6x kuadrat dan seterusnya. Oke. Dalam bentuk aljabar kita mengetahui ada yang namanya istilah variabel. Di sini harusnya variabel. Variabel itu huruf pada bentuk aljabar. Maka jika kita lihat untuk nomor 1 hurufnya itu ada x kuadrat. Nah, kita tulis hanya x kuadratnya saja karena yang tanya adalah variabel. Kemudian ada xy, setelah itu ada x saja. Ingat bahwa x dengan x kuadrat itu berbeda. Kemudian ada x kuadrat, karena ada sama kita cukup tuliskan sekali saja dengan ini. Xy juga sama, kita cukup tulis sekali, dan yang terakhir adalah y. Maka jawaban untuk nomor 1 x kuadrat, xy, x, dan y. Nomor 2, koefisien dari bentuk aljabar berikut dan seterusnya. Oke, koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan variabel. Maka bilangan-bilangan yang ada di depan variabel saja yang dinamakan dengan koefisien. Di sini kita lihat x kuadrat di depannya adalah angka 6. Sehingga nomor 2 kita jawab di sini saja. 6. Kemudian 2, 3. Nah, di sini ada tandanya negatif, kita tetap bawa tandanya negatif 2, 5, dan negatif 3. Oke. 3 ini dia tidak termasuk, 3 yang ini dia tidak termasuk ke dalam koefisien karena dia tidak memiliki variabel. Atau bisa disebut dengan konstanta. Nomor 3, suku-suku sejenis. Suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 6x kuadrat dia memiliki variabel sama dengan min 2x kuadrat, sehingga suku yang sejenisnya adalah 6x kuadrat dan negatif 2x kuadrat. Oke, kita lihat lagi, ini xy, di sini ada 2xy dan 5xy ya. 2xy dan 5xy dan 5xy. Kemudian cek lagi apakah ada, masih ada. Oke, sudah selesai. Jadi jawabannya ada 2 pasang suku-suku sejenis pada bentuk aljabar di dalam soal tersebut. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Pembahasan soal berikutnya ini tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Bentuk sederhana dari 3x kurangi 7y tambah x tambah 4y adalah untuk menyelesaikan soal nomor 4. Nah, di sini kita tulis soal nomor 4 itu kita gabungkan dulu atau dekatkan dulu bilangan atau suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Maka 3x kita tulis lagi di sini. Nah, di sini ada x, berarti ingat tandanya kita bawa karena positif x, kita tulis positif x, kemudian negatif 7y. Nah, di sini sama dengan plus 4y. Nah, kita tulis plus 4y. Kemudian karena di sini ada koefisien 1, kita tambahkan 3 tambah 1 4x. Kemudian negatif 7 ditambah 4, maka ini kali besarnya negatif 7, hasilnya adalah negatif 3y. Maka jawabannya adalah 4x negatif 3y atau 4x dan 3y. Soal nomor 5 ini pun sama, kita dekatkan dulu yang memiliki variabel yang sama, yaitu 9p pangkat 2 dikurangi, nah, ini sama dengan min 2p pangkat 2. Selanjutnya adalah ditambah 7q ditambah 6q. 9 kurangi 2 hasilnya 7p pangkat 2. Kemudian 7 ditambah 6 hasilnya adalah 13q. Jadi jawabannya adalah 7p pangkat 2 ditambah 13q. Soal nomor 6. Nah, karena dia ada di dalam kurung, maka bilangan yang di luar kurung itu semuanya harus dikali-kalikan kepada semua suku yang ada di dalam kurung. 8 kali 2 16x ditambah 8 kali y menjadi 8y. 8 kali min 4 hasilnya adalah negatif 32. Jadi jawabannya seperti ini. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 7 ya.
Hasil penjumlahan bentuk aljabar A tambah 3 dan 2A tambah 8. Nah, ini dijumlahkan saja untuk soal nomor 7. A tambah 3, karena di sini perintahnya penjumlahan, maka tinggal ditambah saja dengan 2A tambah 8. Ini pengerjaannya sama seperti soal sebelumnya. Kita gabungkan dulu A dengan 2A, kemudian 3 dengan 8. Nah, A ditambah 2A hasilnya 3A, 3 tambah 8 hasilnya adalah 11. Oke, soal nomor 8. Jadi ini untuk nomor 7 jawabannya 3A plus 11. Nomor 8, bentuk paling sederhana dari hasil operasi. Nah, ini kita kali-kalikan dulu dengan angka yang di dalam kurung. 5 kali 2 hasilnya 10x. Kemudian 5 kali min 3 atau negatif 3 hasilnya negatif 15y. Nah, ini kita ambil karena di sini posisinya negatif, kita ambil saja negatif 6 kali 3 negatif 18x. Kemudian negatif 6 kali negatif positif 6 kali 4 24y. Sama dengan, nah kita dekatkan yang samanya itu 16x sama dengan negatif 18x dikurangi 15y ditambah 24y. Oke, selanjutnya kita kurangkan 16 kurangi 8 hasilnya adalah negatif 2x. Negatif 5 negatif 15 tambah 24 hasilnya adalah positif 9y. Jadi jawabannya adalah negatif 2x ditambah 9y. Kita lanjut ke soal nomor 9. Kita hapus dulu untuk soal yang ini. Jawaban nomor 10. Nah, khusus untuk soal nomor 9 ini adalah pembagian bentuk aljabar. Oke, bentuk aljabar bisa dibagikan hanya dengan variabel yang sama. Pertama, untuk nomor 9 kita bagikan dulu angka yang ada di depannya atau koefisiennya. 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, ingat kalau pembagian maka pangkat tinggal dikurangkan saja. Jika yang atas 4, yang bawah 1, 4 kurangi 1 hasilnya 3, maka 5A pangkat 3. B pun sama, 4 kurangi 1 hasilnya B pangkat 3. C nya 4 kurangi 2 hasilnya adalah 2. Maka jawabannya seperti ini. Kita lanjut soal nomor 10. Hasil pengurangan 5x min 4y oleh 3x kurang 7y. Nah, karena ini oleh, maka 5x kurang 4y oleh kita balik. Hasil pengurangan 5x tidak dibalik, tinggal langsung saja kurang. 5x kurangi 4y oleh, maka dikurang dalam kurung 3x negatif atau dikurang 7y. 5x dikurangi 4y. Nah, ini kali-kalikan negatif kali 3x menjadi negatif 3x. Negatif kali negatif hasilnya positif 7y. Selanjutnya kita gabungkan yang sama variabelnya. 5x dikurangi 3x, kemudian ini negatif 4y, negatif 4y ditambah 7y. Nah, 5 kurangi 3 hasilnya 2x, kemudian negatif 4 ditambah 7 hasilnya positif 3y. Jadi jawabannya adalah 2x ditambah 3y. Nah, begitu untuk menyelesaikan soal nomor 10 dan yang lainnya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita perhatikan di sini. Umur Anin 10 tahun, yang lalu ada 13 tahun. Umur ini lebih tua 5 tahun dari umur Anin. Umur ini sekarang adalah, kita perhatikan bahwa umur Anin itu 10 tahun. Yang lalu adalah 13 tahun. Maka usia Anin sekarang tinggal ditambahkan saja. Usia Anin itu adalah 13 ditambah 10. Maka usia Anin adalah 23 tahun. Nah, sementara umur ini lebih tua 5 tahun dari umur Anin. Maka umur ini itu 5 tahun lebih tua, sehingga umur Anin 23 tahun kita tambahkan dengan 5. Kenapa? Karena 5 tahun lebih tua dari Anin. 23 tambah 5 hasilnya 28. Jadi jawabannya adalah 28 untuk
umur ini sekarang. Oke, selanjutnya nomor 12. Nah, di sini ibu membeli 3 peti telur dan 2 karung beras. Satu peti berisi 15 kg telur dan satu karung berisi 25 kg beras. Diketahui harga 1 kg telur adalah M rupiah dan harga 1 kg beras adalah N rupiah. Bentuk aljabar dari harga belanja ibu adalah, untuk soal nomor 12, kita diberikan informasi bahwa 3 peti telur dan 2 karung beras. Nah, satu peti itu berisi 15 kg, tinggal dikalikan saja. 3 dikali 15, nah kemudian ditambah 2 karung beras dikali satu karungnya berisi 25. Kita kalikan 3 kali 15 45, 2 kali 25 hasilnya adalah 50. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa harga 1 kg telur adalah M rupiah, maka 45 M, dan harga 1 kg beras adalah N rupiah, maka 45 M ditambah 50 N. Selanjutnya soal nomor 13, 14, dan 15. Nah, di sini Randi itu akan pergi untuk kerja kelompok ke rumah temannya. Ada beberapa pilihan jasa layanan ojek online yang akan dipilih. Kita perhatikan aja ojek online A, B, dan C. Tuliskan bentuk pemodelan bentuk aljabar untuk ojek online A, B, C. Oke, untuk pemodelan aljabarnya, karena harga adminnya 1000, maka kita 1000. Admin itu tidak berubah ya. Admin tidak berubah, maka tulis saja 1000. Nah, ini harga jarak per kilometer, otomatis dia akan berubah. Kita tambahkan variabel X karena dia akan berubah. Nah, ini untuk yang A. Kemudian yang B 5000, adminnya tidak akan berubah, ditambah 2000X. Oke, selanjutnya yang C, adminnya 0, maka langsung saja 5000X. Nah, ini untuk jawaban nomor 13 model matematikanya. 14. Jika jarak rumah Randi dan temannya adalah 12 km, tentukan layanan ojek online yang paling murah. Oke, karena di sini diberikan 12 km, X-nya kita semuanya ganti dengan 12 km. Tinggal dikalikan saja. 12 kali 4000 adalah 48.000, ditambah 1000 menjadi 49.000. Selanjutnya 2000 kali 12 itu 24.000, tambah 5000 29.000. Oke, ini 5000 kali 12 hasilnya adalah 60.000. Maka kalau kita lihat kesimpulannya, ojek online yang paling murah adalah ojek online layanan B. Ini B, ini A, ini C. Oke, terakhir, jika Randi menggunakan ojek online yang paling murah dan membayar dengan uang 50.000, berapakah kembalian yang diterimanya? Yang paling murah itu 29.000. Jika uangnya 50.000, maka kita kurangkan 29.000, kembaliannya adalah 21.000 rupiah. Nah, oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini tentang sudut. Sudut yang pertama itu tentang sudut siku-siku. Ditanya nilai X pada sudut berikut adalah, nah, kita tahu bahwa total sudut siku-siku adalah 90 derajat, maka hasil dari 45 ditambah 45 derajat 45 derajat ditambah 3X hasilnya adalah 90. Nah, 45 ini kita pindahkan ke kanan, ruas kanan, maka jadi negatif 45. 90 kurangi 45 hasilnya adalah 45, hingga 3X sama dengan 45. Maka X adalah 45 dibagi 3. 3 dari mana? 3 itu dari 3X ini. Kita jadi pembagi. 45 bagi 3 hasilnya 15 derajat. Maka jawabannya adalah untuk nilai X itu adalah 15 derajat. Oke, soal nomor 17. Nah, ini sudut pelurus. Kalau sudut pelurus totalnya adalah 180 derajat. Jadi 2A ditambah 4A sama dengan 180 derajat. 2A tambah 4A itu 6A sama dengan 180 derajat.
maka A adalah 180 dibagi 6. 180 bagi 6 jawabannya 30 derajat. Kayak yang ditanya adalah besar sudut ABD, maka yang ini yang ditanya. ABD itu nilainya 2A. 2A karena kita sudah tahu nilai A-nya adalah 30, kita kalikan saja dengan 30. 2 kali 30 hasilnya adalah 60 derajat. Maka jawabannya adalah 60 derajat. Soal berikutnya, ini soal terakhir. Oke. Jika besar sudut P2 70 derajat, tentukan besar sudut P4. Oke, jika P2 70 derajat. P2 70, maka P4 dia bertolak belakang dengan P2. Maka besar P4 adalah 70 derajat. Oke, dengan alasan bertolak belakang. Bertolak belakang. Oke, tinggal ditulis saja bertolak belakang ya, disingkat. Kemudian nomor 19 besar sudut P1. Nah, P1 karena ini 70, dia merupakan sudut pelurus. Total sudut pelurus itu kan 180. Maka kita kurangkan 180 kurangi 70. Sehingga P1 adalah 110 derajat. Terakhir Q1. Nah, kita lihat bahwa Q1 itu sehadap dengan P1. Nah, sudut-sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama. Jika sudut P1 110 derajat, maka Q1 adalah 110 derajat. Alasannya sehadap dengan P1. Oke, cukup sekian pembahasan soal-soal tentang aljabar. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.